hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain yang ikut gabung dalam kajian kita di pagi hari ini, tak lupa para pemirsa TV manapun yang juga ikut menyiarkan kajian langsung kita sekarang ini, dan juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita sedang membicarakan tentang surga. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang permadani surga, pakaian-pakaian para ahli surga. Sekarang kita akan bicara tentang para pelayan di surga. Di surga ada pelayan. Orang surga tidak menyiapkan segala sesuatunya sendiri, enggak. Tapi ada pelayan. Pelayannya aja luar biasa. Dan adanya pelayan surga diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis-hadis yang sahih. Pelayannya aja bagaikan mutiara-mutiara. Saking indahnya. Selain indah bentuk fisiknya, indah juga pakaiannya, juga ekspresi wajahnya, cerah, ramah, menyenangkan setiap orang yang melihat. Kalau umpamanya kita pernah makan di sebuah restoran mewah, bagaimana para pelayan yang melayani kita sebagai customer, sebagai konsumen, sebagai pembeli, mereka memakai seragam yang bagus, rapi, bersih, sopan, santun, dan ramah, melayani, menanyakan apapun yang kita inginkan. Kita senang dibuatnya. Itu dunia loh. Ini akhirat. Jauh lebih lagi daripada itu. Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 17 dan 18, kata Allah, yatufu alaihim wildanum mukhalladun biakwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Kata Allah, ada wildan-wildan yang abadi yang beredar mengitari para ahli surga dengan membawa gelas-gelas dan cerek-cerek, teko-teko yang tentu saja berisi minuman dan minuman yang melimpah. Allah menyatakan dalam surah Al-Insan ayat 19, wa yatufu alaihim wildanu mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansyura. Dan akan beredar kepada para ahli surga wildan, anak-anak muda, mukhalladun, yang abadi. Yang apabila kamu melihat mereka, kamu mengira mereka itu mutiara-mutiara yang berseliweran. Mutiara itu bersinar. Mutiara itu bercahaya. Mutiara itu terlihat sangat-sangat indah. Ini berseliweran ke sana kemari.
menunjukkan para pelayan surga itu banyak, tidak hanya satu, dan berpenampilan sangat indah dengan ekspresi wajah yang juga cerah, bercahaya, menyenangkan siapapun yang dilayaninya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat tadi. Kata beliau, yatufu ala ahlil jannah lil khidmah wildanu min wildani ahlil jannah. Akan beredar kepada para ahli surga untuk melayani mereka wildan dari kalangan penduduk surga. Yang dimaksud mukhalladun ay ala halatin wahidah mukhalladun alaiha. La yataghayyaruna anha la tazidu amaruhum an tilka as-sanah. Kata Imam Ibnu Katsir, maksud mukhalladun artinya keadaannya tetap. Mereka itu tidak berubah, tidak bertambah umurnya, tidak berubah. Kalau di dunia paling usia para pelayan restoran semewah apapun ada batasnya, karena setelah sekian tahun akan ada perubahan, yang tadinya langsing menjadi gemuk, yang tadinya kulitnya kenceng menjadi agak keriput, yang tadinya rambutnya hitam menjadi agak putihnya, yang tadinya umpamanya tegap menjadi agak sedikit loyo. Itu di dunia. Kalau ini di akhirat tidak ada perubahan selama apapun. Dan yang dimaksud idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansyura. Kalau kamu melihat mereka, kamu mengira mereka itu mutiara-mutiara yang berseliweran, yang bertebaran. Maknanya kata Imam Ibnu Katsir, ay idza ra'aitahum fi intisyarihim fi qada'i hawaiji sadah wa kathratihim wa sabahati wujuhihim wa husni alwanihim wa thiyabihim wa hulihim hasibtahum lu'lu'an mansura wa la yakunu fit tashbih ahsan min hadha wala fil manzar ahsan minal lu'lu'il manthur 'alal makanil hasan. Yang dimaksud dengan apabila kalian melihat mereka, kalian akan menyangka mereka itu mutiara-mutiara yang bertebaran. Maknanya apabila kalian melihat mereka ketika mereka itu berseliweran dalam memenuhi kebutuhan tuan yang dilayaninya, juga banyaknya jumlah mereka, juga cerah bercahayanya, ramahnya wajah-wajah mereka, juga mereka itu berpenampilan mewah pakaiannya dan perhiasannya. Secara fisik mereka itu good looking, indah, bagus untuk dipandang. Ditambah selain fisiknya, wajahnya bagus, pakai pakaian yang juga indah, mewah, dan memakai perhiasan juga. Itu pelayannya. Ditambah ekspresi wajahnya, cerah, ramah, menyenangkan setiap orang yang melihatnya, ditambah dengan sikapnya yang amat sangat santun. Maka tidak ada lagi gambaran yang lebih indah daripada ini. Tidak ada pemandangan yang lebih bagus daripada disebutnya dengan sebutan mutiara-mutiara yang berseliweran di tempat yang sangat bagus. Tempatnya indah. Barang-barang yang dibawanya seperti gelasnya terbuat dari emas dan perak. Juga bakinya, juga teko-tekonya, dan tempatnya tempat indah, peralatan terbaik, pelayanan juga terbaik. Maka diungkapkan seperti mutiara-mutiara yang berseliweran. Itulah kondisi wildan atau pelayan-pelayan di surga. Baru melihat merekanya sudah menyenangkan. Sudah memberikan kondisi atau menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi siapapun.
Kebayangkan kalau pelayannya kayak begitu, bagaimana yang dilayaninya? Makanan minumannya lezatnya tak terkira. Terus jiwanya, perasaannya, psikisnya disenangkan dengan cara yang luar biasa. Maka tidak ada lagi kebahagiaan, kesenangan melebihi ini. Nah, siapakah wildan-wildan tersebut, pelayan-pelayan tersebut? Diterangkan oleh para ulama tentang masalah hak itu. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ketika menerangkan tentang siapa pelayan-pelayan di surga, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yaduru ala ahlil jannah al-khidmah li khidmah wa qadai hawaijihim wildanun sigharul asnan fi ghayatil hasan wal baha. Akan beredar bagi para ahli surga untuk melayani mereka wildan-wildan dan memenuhi kebutuhan mereka. Para pemuda yang sangat muda usia berada dalam keadaan sebaik-baik dan seindah-indah penampilan. Lalu beliau menjelaskan tentang mana mukhalladun. Kata beliau, yatufu ala ahlil jannah lil khidmah wildanun min wildanil jannah. Kata beliau, akan beredar untuk para ahli surga, menservis, melayani mereka, para anak muda yang tidak pernah berubah. Usianya, penampilannya, keadaannya berada dalam sebaik-baik dan seindah-indah keadaan. Siapa mereka? Para ulama ikhtilaf. Pendapat pertama, mereka adalah para penduduk bumi yang pernah hidup di muka bumi tapi meninggal sebelum baligh. Anak-anak yang ketika masih kecil mati. Mereka belum memiliki dosa, mereka juga belum memiliki kebaikan. Ini pendapat pertama. Yang berpendapat seperti ini di antara Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, lam yakun lahum hasanatun yujzauna biha wala sayyah yu'aqabuna 'alaiha fawada'u fi hadzal mawdi'. Mereka adalah orang-orang yang belum memiliki kebaikan untuk dibalas, juga belum memiliki dosa-dosa untuk dihukum. Mereka yang seperti itu berada pada posisi menjadi pelayan-pelayan surga. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Tapi pendapat ini lemah. Pendapat ini dibantah oleh banyak keterangan hadis dan ucapan para sahabat juga para ulama, sehingga berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, la asla li hadzal qaul. Pendapat ini sama sekali tidak ada asalnya. Karena apa? Karena yang sebenarnya adalah anak-anak yang mati sebelum baligh berada pada pengasuhan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atfalul mu'minin yakfuluhu Ibrahim. Anak-anak orang-orang mukmin itu berada pada pengasuhan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Ibn Hibban, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Jami'us Sahih. Senin kemarin siang, agak paginya ketika membahas kitab Ad-Da'u wad-Dawa, kita sudah menerangkan satu hadis ya yang menjelaskan tentang kondisi di alam kubur. Salah satunya adalah ada orang tua yang jangkung. Saking jangkungnya sampai Nabi SAW menyatakan hampir-hampir aku tidak bisa melihat kepalanya. Saking tingginya itu orang. Di bawahnya ada anak-anak kecil yang sedang bermain riang gembira. Siapa itu? Itu adalah Nabiullah Ibrahim, dan anak-anak itu adalah anak-anak orang-orang mukmin yang mati sebelum baligh.
Para sahabat bertanya, wa atfal musyrikin ya Rasulullah, termasuk juga anak-anak orang-orang musyrik wahai Rasulullah? Dijawab, ya, wa auladul musyrikin. Termasuk juga anak-anak orang-orang musyrik, ya. Karena walaupun anak orang musyrik, yang musyrik itu orang tuanya, anaknya masih bersih, masih suci. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Fitrah yang dimaksud di sini Islam. Faqim wajhaka lid-din hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itu penafsiran Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis itu. Atadruna man mal fitrah, tahu enggak kalian apakah fitrah yang dimaksud di dalam hadis ini? Al-fitratu hil Islam. Fitrah ini adalah Islam. Lalu dibacakan surah Ar-Rum ayat 30. Faqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkan wajahmu kepada agama Islam yang lurus ini. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Agama Islam itulah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan seluruh manusia di atas fitrah ini. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah, maknanya di atas Islam. Walaupun orang tuanya orang tua yang musyrik, yang kafir, yang ateis umpamanya, anaknya di atas fitrah. Makanya Nabi SAW melanjutkan, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang kemudian membuat mereka itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kalau tidak diyahudikan, tidak dinasranikan, tidak dimajusikan, tidak diateiskan, tidak dihindukan, tidak dibudakan, maka tetap berada di atas fitrah. Pas masih kecil, belum balik, belum dibaptis, belum dirubah agamanya, sudah mati. Matinya di atas Islam. Oleh karena itulah maka para ahli surga itu bukanlah penduduk asli surga, tapi penduduk bumi yang pernah hidup di alam dunia. Mereka taat, mereka ahli ibadah, ahli amal soleh, baru dikesurgakan. Adapun wildan, maka penduduk surga yang memang diciptakan khusus di surga dan belum pernah hidup di alam dunia. Dan inilah pendapat yang terkuat, sebagaimana juga bidadari-bidadari surga. Berkata Syekhul Islam, al-wildan alladzina yatufuna ala ahlil jannah khalqun min khalqil jannah. Laisu min abnai ahli dunia. Wildan itu orang-orang yang mengelilingi, beredar, melayani para ahli surga adalah salah satu makhluk penghuni surga. Mereka bukanlah makhluk penghuni bumi yang pernah hidup di alam dunia ini. Belum pernah. Berdasarkan hal itulah maka anak-anak yang mati sejak kecil sebelum balik, pertama mereka ahli surga. Yang kedua, mereka menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Mereka menunggu orang tuanya di pintu surga untuk kemudian menuntun kedua orang tuanya untuk memasuki surga. Dan hadis-hadis tentang masalah ini banyak. Di antaranya sering saya kemukakan ketika Nabi SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Tiba-tiba dari belakang punggung seorang sahabat nongol anak kecil. Kemudian anak kecil itu diambil oleh bapaknya, kemudian didudukan di pangkuannya, ditatap, diusap, dipeluk, dicium seperti sayang. Bukan seperti memang sayang. Nabi SAW takjub melihat hal itu lalu bertanya, hal tuhibbuh? Apakah kamu mencintainya? Gimana jawab si bapak?
Ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuh. Wahai Rasulullah, semoga Allah mencintai engkau sebagaimana aku mencintai anakku ini. Artinya besar kecintaannya itu. Esok harinya ketika seperti biasa Nabi dan para sahabatnya berkumpul, beliau tidak melihat sahabat yang kemarin memangku anaknya. Ditanya, kemana itu sahabat yang kemarin membawa anak? Dijawab oleh sahabat lain, ya Rasulullah, anak yang engkau lihat kemarin itu meninggal dan bapaknya sekarang sedang berduka. Mendengar hal itu kemudian beliau bangkit berdiri, kemudian pergi dan diikuti oleh para sahabatnya. Pergi untuk takziah, melayat keluarga yang baru saja ditinggalkan mati oleh anak kecil tadi. Ketika sampai di tepatnya, orang itu sedang berduka, bersedih, menangis. Dihiburlah oleh Nabi SAW, dibesarkan hatinya. Dihiburnya bukan ngelawak, tapi diberikan support, semangat, optimisme yang membuat kesedihannya hilang, minimal berkurang. Beliau bertanya kepada sahabat tersebut, mana ayyuhuma habbu ilaik? Mana sih yang lebih kamu sukai? Tentang anakmu. Anak itu hidup, usianya panjang, sehingga kamu bisa bercengkrama, bersenda gurau dalam waktu yang lama dengan anakmu? Ataukah anakmu pergi mendahuluimu, menunggumu di pintu surga untuk kemudian menuntunmu masuk ke dalam surga? Mana yang lebih kamu suka? Orang ini mikir lalu menjawab, wahai Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, kemudian menuntunku masuk dalam surga, ahabbu ilayya. Itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang umur, apakah kalau usianya panjang akan lucu terus gitu? Enggak. Akan bersih terus? Enggak. Anak itu kalau sudah agak gede sedikit, masuk waktu SD, mereka liar. Mereka gaul dengan kawan-kawannya. Mereka menyerap kebiasaan buruk dari lingkungan di sekitarnya. Mereka banyak main. Mereka banyak tersorot matahari. Mereka main-main tanah dan kotoran lain. Yang tadinya anak itu bersih menjadi kotor. Dekil and dekucol. Yang tadinya umpamanya kulitnya bersih, putih, sekarang sudah berubah menjadi sedikit hitam karena terbakar sinar matahari. Yang tadinya lucu, menyenangkan, sekarang karena gaul menyerap kebiasaan buruk dari lingkungannya jadi nyebelin, bandel. Tidak lagi lucu, tidak lagi menyenangkan, menjadi menyebalkan orang tuanya, apalagi kalau sudah usia SMP, SMA dan seterusnya. Kan gitu. Makanya orang ini menyatakan, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya. Itu lebih aku sukai. Berkata Rasul SAW, demikianlah anakmu sekarang. Anakmu itu persis seperti itu sekarang ini. Dia sekarang ini berada dalam pengasuhan Nabi Ibrahim dan kelak di akhirat akan menunggumu di pintu surga, menuntunmu masuk ke dalam surga. Nah, kira-kira dengan informasi seperti ini, orang tersebut senang apa tidak? Ya senang. Kita sedih, berpisah dengan anak,
Kalau diketahui anak kita menderita, bersedih, menangis, apalagi sakit, baru kita juga sedih. Tapi kalau di tempat yang jauh dari kita, diyakini anak itu senang, gembira, bahagia, kita juga ikut senang, ikut bahagia. Tak ada lagi alasan untuk membuat kita sedih. Setelah melihat, mengetahui, meyakini anak kita bahagia di sana. Hilang kesedihannya. Mendengar itu para sahabat lain bertanya, ya Rasulullah, hal hadha khasatun lah aw likullina? Wahai Rasulullah, apakah hal ini khusus bagi dia atau berlaku bagi kita semua? Menjawablah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal likullikum. Ini berlaku bagi kalian semua. Siapa saja di antara kalian yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil belum baligh, anak itu kelak menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Asal kematiannya wajar, jangan sampai mumpung masih kecil dicekek semua mati biar menjadi syafaat. Itu mah dosa besar. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika anak-anak kecil itu ditanya, karena dosa apa mereka dahulu dibunuh? Kan dulu pada waktu jahiliyah para manusia saat itu kalau umpamanya memiliki anak-anak perempuan itu dibunuh ketika kecil. Mereka baru bangga kalau punya anak laki-laki. Maka Allah menyatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak-anak kecil itu ditanya, karena dosa apa mereka dibunuh? Orang tuanya berdosa besar yang membunuhnya. Makanya datang teguran dari Allah dalam Al-Quran, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rizki kepada kamu dan juga kepada mereka. Maka tidak boleh membunuh anak-anak hanya karena takut nanti teka paraban. Tidak terkasih makan, apalagi dalam kondisi yang resesi ekonomi, musim pandemi, sulit untuk mencari nafkah. Jangan khawatir, Allah yang memberikan rezeki. Rezeki kita itu bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah. Rezeki kita itu bukan di dunia ketetapannya, tapi di akhirat. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezeki kalian. Ketetapan rezeki kalian itu ditetapkan di langit. Wa ma tu'adun, dan apa-apa yang dijanjikan bagi kalian. Jangan khawatirkan tentang masalah itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah lah yang menanggung menjamin rizkinya. Dan seseorang tidak akan mati dicabut nyawanya terlebih dahulu sebelum seluruh rizki yang telah Allah tetapkan itu sampai kepadanya. Kalau seluruh rizki yang Allah takdirkan untuknya sudah sampai semuanya, berarti sudah mau datang waktu ajal orang tersebut. Jangan khawatirkan rizki. Jangan, ya Allah, apapun rezeki yang engkau akan berikan kepadaku, engkau takdirkan kepadaku, berikan semuanya sekarang ya Allah. Kalau sudah diberikan sekarang berarti sudah mau mati itu. Berdasarkan hal itulah jangan khawatirkan. Oleh karena itulah maka keterangan-keterangan yang menyatakan bahwa anak kecil yang mati sebelum balik, dia akan menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya, ini melegakan kita. Minimal mengurangi kesedihan kita, maksimalnya menghilangkan seluruh kesedihan kita karena ditinggal mati oleh anak sebelum si anak itu balik. Ketika lucu-lucunya kata orang Sunda, kermejehna jadi kembang buruan.
Kembang itu bunga, buruan itu halaman. Menjadi bunga seperti bunga di halaman. Indah menghiasi halaman rumah kita dan juga wangi. Menyenangkan. Penghilang stres dan depresi. Jadi anak-anak yang mati ketika kecil mereka tidak sekedar menjadi ahli surga. Bahkan menyelamatkan kedua orang tuanya. Menuntun kedua orang tuanya ke dalam surga. Dan mereka kalau sudah menjadi ahli surga, menjadi pihak yang kelak di surga dilayani oleh wildan tadi. Dan inilah pendapat yang benar bahwa yang dimaksud dengan wildan atau pelayan-pelayan di surga, mereka bukanlah penduduk bumi. Mereka bukan manusia yang pernah hidup di muka bumi, tapi sengaja Allah ciptakan di surga menjadi penghuni surga dan mereka kekal. Dan itulah salah satu di antara pendapat yang menyatakan ketika Allah menyatakan wa nufikha fis-sur fasaiqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala yang pertama. Binasa, seluruh alam jagat raya ini hancur. Binasalah, matilah seluruh penduduk langit, yaitu para malaikat. Dan juga penghuni di bumi, yaitu kita semua. Illa man syaa Allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki itu tidak akan binasa. Salah satu yang tidak binasa itu adalah penduduk surga. Mana penduduk surga adalah orang yang sengaja Allah ciptakan di surga dan menjadi penghuni surga seperti hurul ain, bidadari-bidadari surga dan juga wildan-wildan di surga. Dan ada beberapa malaikat yang ditugaskan di surga itu tidak hancur. Sebab tempatnya bukan di langit juga bukan di bumi, sedangkan yang Allah katakan hancur penghuni langit dan penghuni bumi. Fasaiqa man fis samawati wa man fil ard. Binasalah siapapun yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Adapun surga dan neraka bukanlah langit, bukanlah bumi. Maka tidak hancur dan tidak hancur, tidak binasa juga makhluk yang ada di dalamnya. Siapa makhluk yang ada di surga dan di neraka? Mereka pertama bidadari surga, kedua wildan, ketiga para malaikat yang memang ditugaskan di sana. Inilah penjelasan tentang para pelayan surga. Ya cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjut di Senin yang akan datang. Dan sekarang kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Cepi. Dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Syukran Ustaz atas pemaparan materinya. Dan ikhwati iman azanillahu wa iyyakum para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustaz, silakan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat dahulu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mul. Ustaz, saya mau nanyakan dua pertanyaan. Pertama, wildan itu apakah sekarang sudah diciptakan? Dan yang kedua, rezeki itu sudah diatur dari langit. Kalau belum disampaikan, manusia itu belum meninggal. Yang saya tanyakan, kalau meninggalnya masih kecil, rezekinya apa? Hanya sampai di situ. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mulyono di Margahayu. Barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Apakah wildan ini sudah ada? Ya, sudah ada. Surganya sudah ada? Ya, sudah ada. Bidadari surganya sudah ada, wildannya juga sudah ada. Tapi kan penghuni surga yang dilayaninya belum ada. Nggak apa-apa. Sama dengan bidadari surga. Penghuni surga yang harus dilayaninya juga belum ada karena masih hidup di dunia. Ada yang sudah mati masih di alam kubur nunggu.
bahwa surga sudah ada diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ini ketika peristiwa Mi'raj. Kata Allah Azza wa Jalla, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Di mana? Inda sidratil muntaha, di sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di samping sidratul muntaha itu ada surga ma'wa. Sudah ada saat itu. Makanya beliau melihat ke dalamnya. Dan menceritakan kepada kita semua dalam hadis-hadis sahih tentang apa yang beliau lihat di surga, apa yang beliau lihat di neraka, menunjukkan sudah ada. Adapun yang menjadi dalil bahwa para bidadari surga sudah ada, sebuah hadis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'dzil mu'mina fid dunya la yu'dzil mu'mina zawjatuhu fid dunya illa qalat zawjatuhu min huril in. Tidaklah seorang muslim di dunia, laki-laki, disakiti oleh istrinya di dunia. Para istri suka enggak menyakiti suami? Ya sering. Kalau istrinya durhaka. Tapi kalau istrinya salihah ya tidak. Jarang. Tidaklah seorang laki-laki di dunia disakiti oleh istrinya di dunia, kecuali berkatalah istri dia di surga dari kalangan para bidadari surga. La tu'dhihi qatalakillah. Jangan kamu sakiti dia. Semoga Allah memerangimu. Sungguhnya dia sementara di sampingmu, sebentar lagi datang menghampiri aku. Itu kata penghuni surga. Kata bidadari surga, dibela tuh. Dan ini menunjukkan para bidadari surga itu sudah ada sekarang, wildannya juga sudah ada sekarang. Inilah jawaban yang pertama. Dari pertanyaan pertama dari Pak Mul. Kedua, rizki kita sudah ditetapkan di langit. Berdasarkan Al-Quran tadi, surah apa tuh? Surah Az-Zariyat. Allah menyatakan tentang ahli surga ya. Ya ahli surga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Itu bukan? Ya. Bukan itu. Oh ini. Allah menyatakan dalam Al-Quran, innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wa fil ardi ayatul muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Tayata. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dari langit ada rezeki kalian. Maksudnya bukan rezeki itu jatuh dari langit, tapi ketetapan rezeki kalian sudah ditetapkan di langit. Wa ma tu'adun, dan apa-apa yang dijanjikan untuk kalian. Jadi kalau rezeki itu sudah turun semuanya, ya berarti sudah hampir tiba ajalnya. Nah sekarang bagaimana kalau anak kecil ketika masih kecil belum balik meninggal, berarti apakah rezekinya segitu? Ya tentu saja segitu. Kalau ada rizki yang sudah Allah takdirkan belum sampai kepada orangnya, maka belum akan mati dulu. Sampai seluruh rizki yang telah Allah janjikannya sampai kepada dia. Makanya kalau sudah meninggal berarti seluruh jatah rizkinya sudah sampai semuanya ya. Termasuk kepada anak kecil tersebut. Kalau gitu jatah rizki anak kecil itu sedikit. Iya di dunia. Tapi di akhirat nanti kan tidak terbatas. Mending rizki di dunia, mending di akhirat. Ya tentu saja dua-duanya di dunia juga, di akhirat juga. Tapi di akhirat jauh lebih berharga daripada di dunia. Ya, wallahu a'lam. Silakan.
Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan beralih ke penanya melalui pesan singkat dari Ridho di Buah Batu Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz, mohon nasihatnya. Kalau kita beribadah dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, tapi terkadang masih saja terlintas di hati perasaan riya dan sum'ah. Apakah ini bentuk dari waswas syaitan? Apakah memang niat ikhlas itu sangat berat Ustaz untuk dilakukan? Silahkan. Berarti belum ikhlas. Kalau masih tersirat ada riya atau sum'ah. Apakah ikhlas itu berat? Terberat. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak pernah aku mengobati sesuatu yang lebih berat dibandingkan untuk meluruskan niatku. Orang selevel Imam Sufyan Ats-Tsauri yang sudah kaceluk kaun-aun kakoncara kajana pria. Artinya sudah beken, sudah masyhur tentang apa? Keilmuannya dan kesolehannya, ketulusannya. Berkata seperti itu, hal yang terberat adalah meluruskan niat, mengobati jiwa tuh. Iya, berat. Apalagi manusia memang diciptakan dengan membawa perasaan itu tuh ingin beken. Hubbur riasah, hubbus syaharah. Mencintai jabatan, kepemimpinan, kekuasaan, dan juga mencintai popularitas. Dikiranya populer itu senang, menyenangkan. Makanya kan banyak orang bercita-cita ingin menjadi orang beken. Di level apapun, di bidang apapun. Makanya kalau ada umpamanya audisi calon artisnya, pemain sinetron, pemain film, nyanyi, dancer, apapun. Oh, pesertanya itu membludak atuh sampai ngantri seharian juga mereka itu relanya. Demi apa? Demi popularitas. Disangkanya kalau sudah populer itu enak. Padahal menjadi orang beken, orang populer itu ribet. Apa ribetnya? Nggak ada privasi, kemana-mana jadi pusat perhatian. Apanya pun yang keluar dari mulutnya selalu dikomentari orang. Jangan ingin menjadi orang terkenal. Jangan low profile. Mending tidak dikenal oleh penduduk bumi, tapi beken di kalangan penduduk langit. Sebagai orang yang baik di kalangan para malaikat yang ada di langit. Jadi betul berat, ya berat. Dan ini diakui oleh seorang ulama sekali berimam Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak pernah aku mengobati sesuatu yang lebih berat bagiku dibanding mengobati niatku. Nah, bagaimana caranya? Pertama, niatkan semua yang kita akan lakukan lillah, untuk Allah. Gimana caranya? Pertama, bayangkan bahwa balasan dari Allah itu luar biasa, lahir batin dunia akhirat. Tidak hanya di dunia sampai ke akhirat, tidak hanya lahir tapi juga batin kita. Kedua, kalau sedikit tercampuri riya atau sum'ah, seluruhnya musnah. Seluruhnya hilang, tak dapat apa-apa. Bahkan tidak hanya itu, juga diazab oleh Allah SWT. Jangan berpikiran bahwa orang yang riya itu kerugiannya cuma satu, yang yaitu nggak dapat pahala saja. Enggak. Selain nggak dapat pahala juga diazab. Selain capek berbuat, capek gawe, teka pakai barijeng di teke. Sudah capek berbuat, nggak kepake, nggak dapat pahala, juga dihajar, disiksa, diazab. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Tuh diazab orang yang salat tuh. Wail. Itu salah satu orang yang salat tapi riya. Alladzina hum yuraun, orang-orang yang riya dalam salatnya.
Salatnya bukan sekedar tidak dipahalai tapi juga diadab. Demikian juga seluruh ibadah yang lainnya. Oleh karena itulah maka hilangkan perasaan ingin dipuji dengan ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Niatkanlah hanya untuk Allah SWT. Ingin dipuji oleh Allah, ingin dibalas oleh Allah, bukan oleh sesama manusia. Wallahu a'lam. Baik. Syukron Ustadz atas jawabannya. Kami kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustadz melalui line telepon di nomor 022868626637. Silakan bagi yang akan bertanya langsung di nomor 022868626637 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Baik, sambil menunggu, ya sudah ada yang masuk, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung, Bulan. silakan langsung, nanti keburu putus. Ayo Ustaz, luar dari tema Ustaz. Bagaimana hukumnya kalau mendengarkan tausiah atau pengajian hanya dari radio? Apakah akan mendapatkan pahala dari Allah atau hanya menambah ilmu saja? Betul itu Ustaz yang disampaikan? Iya Pak Dudung. Oh, hampir seven Ustaz. Ustaz. Tuh, keburu putus. Alhamdulillah, keburu tersampaikan ya. Iya, bagaimana hukumnya mendengar kajian tausiah dari radio, dari TV, dari internet? Bagus. Dapat pahala nggak? Tentu saja dapat. Pahalanya sama nggak dengan hadir langsung? Sama kalau di musim normal dia selalu hadir. Di kajian offline. Kajian langsung dimanapun selalu hadir. Suatu saat ada uzur. Seperti uzurnya musim pandemi sekarang nggak ada kajian offline. Semua kajian berubah diganti dengan online seperti sekarang. Dia ingin hadir tapi nggak ada. Kalau dia terbiasa hadir, lalu nggak hadir karena ada uzur, seperti pandemi, seperti sedang sakit, seperti karena hujan, seperti karena ada keperluan lain, akhirnya dia nggak bisa hadir, lalu mendengar lewat radio, lewat TV, lewat internet. Pahalanya utuh sama dengan pahala yang dia dapat kalau hadir langsung. Adapun orang yang tidak hadir, walaupun musim normal, ada pengajian offline di masjid-masjid. Saya mah cukup di radio saja, di TV saja, di internet saja. Maka dia hanya dapat pahala mendengarkan lewat radio, lewat TV. Besar nggak? Besar. Tapi tidak sebesar langsung. Kalau langsung kan pengorbanannya lebih besar ya. Harus mengalami penderitaan di jalan, penderitaan ketika duduk di tempat kajian, cangkel, kesal, pegal, dan yang sejenisnya, haridang, bayengyang, dan seterusnya. Ya, pahalanya jauh lebih besar. Tapi kalau toh hanya mendengarkan lewat radio, lewat TV, ya dapat pahala. Akan tetapi tidak sebesar pahala hadir kajian langsung. Lebih baik hadir langsung di kajian walaupun hanya dihadiri oleh 2-3 orang daripada lewat internet, radio atau TV walaupun didengar oleh jutaan orang. Ya, tidak hanya dapat ilmu tapi juga dapat pahala ya. Jadi tetaplah dengar kajian. Semoga Allah Azza wa Jalla segera mencabut wabah ini dari kehidupan kita di seluruh negeri, di seluruh penjuru dunia. Sebab konon ada prediksi kemungkinan wabah ini akan Allah angkat atau akan hilang 10 tahun lagi di Indonesia ini ya.
Ya, semoga Allah Azza wa Jalla membuktikan prediksi tersebut salah ya. Semoga segera saja di tahun ini juga wabah ini diangkat dari kehidupan kita sehingga kita kembali kepada keadaan normal ya. Amin. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita akan angkat penelpon yang masuk. Ya, silakan. Silakan, penelpon, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Ibu Neni di Marga Cinta. Ibu Neni Marga Cinta. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Ustadz mau menanyakannya mengenai Isra Mi'raj Pak Ustadz. Ini kan katanya Isra Mi'raj itu ada dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW, katanya gitu. Apa benar itu Pak Ustadz? Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bu Neni di Marga Cinta. Di Bandung ini banyak tempat yang diawali oleh marganya. Marga Luyu, Marga Asih, Marga Hayu, Marga Cinta, dan seterusnya. Marga. Apa pertanyaannya? Oh iya, Isra Mi'raj. Benarkah ada dialog? Benar, betul. Ada dialog antara Allah langsung dengan Nabi SAW tanpa perantara. Yang berakhir pada penetapan kewajiban sholat yang 5 waktu. Dan ini menunjukkan salah satu di antara keutamaan sholat adalah perintah sholat langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Langsung dari Allah kepada Nabi SAW. Ya. Betul dialog itu ada. Diceritakan dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari. Tentang Isra Mi'raj ini. Nabi SAW sampai bolak-balik ya 10 kali. Yang tadinya sholat ini diapakan? Ditetapkan 50 kali dalam sehari semalam. Atas usulan siapa? Nabi Musa alaihissalam minta keringanan. Dari 50 menjadi 45, 40. Terus sampai akhirnya menjadi 5 kali. Kejadian ini ada ya. Sahih hadis. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Ya. Ada yang menyangka hanya dengan otak. Pertama, masa sih bisa tawar-menawar? Buktinya memang tawar-menawar. Kedua, itu menghilangkan iradah Allah. Masa kehendak Allah bisa ditawar oleh kehendak manusia. Memang buktinya begitu. Dan inilah yang menjadi kehendak Allah. Allah awalnya memang menghendaki untuk memberikan kewajiban 5 kali sholat sehari semalam. Adapun awalnya diberikan 50 kemudian ditawar, ini ada hikmah yang luar biasa. Salah satu hikmahnya adalah sama dengan apa yang diterangkan dalam ayat man jabil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Tadinya sholat ini 50 kali, kemudian menjadi 5 kali. Tapi dengan ketetapan perhitungan pahala yang sama. 1 kali sholat, pahalanya sama dengan 10 kali sholat. 1 kali meninggalkan sholat, sama dengan dosanya meninggalkan 10 kali sholat. Begitu. Begitulah proses, begitulah kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah menceritakan proses tersebut karena hikmah tersendiri. Bukan berarti kalau begitu Allah tidak memiliki iradah dong. Iradah Allah bisa dirubah dengan iradah manusia. Enggak begitu, itu keliru pemahaman. Allah menghendaki dari awal juga menghendaki 5 kali sholat dalam sehari semalam. Adapun pertama perintah diturunkan 50 kali, kemudian ada proses tawar menawar. Ini karena ada hikmah yang banyak di dalamnya. Salah satunya adalah dilipat gandakan 10 kali lipat untuk 1 kali sholat pahalanya. Ya, sesuai dengan ayat man jabil hasanah falahu asyru amsalihha.
Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya. Dari hamba Allah tidak menjelaskan tempat tinggalnya. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah memberikan kesehatan dan perlindungannya kepada Ustadz. Ustadz, mengenai telunjuk dalam sholat, mohon maaf di luar tema, digerakkan atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, jika digerakkan ke atas, ke kiri, ke bawah, atau ke kanan dan ke kiri. Dan yang ketiga, gerakannya lambat saja atau cepat, Ustadz? Syukran. Barakallahu fiik. Telunjuk dalam tasyahud ya, baik awal ataupun akhir, digerakkan atau tidak. Dua-duanya boleh. Karena hadis dua-duanya ada dan dua-duanya makbul. Digerakkan sahih, tidak digerakkan juga sahih. Menggerakkannya sunnah, sehingga yang tidak menggerakkan tidak berarti bid'ah, tidak berarti dosa, enggak. Dua-duanya ada. Riwayat Imam Al-Baihaqi, kana la yuharrikuha. Beliau tidak menggerak-gerakannya. Dalam riwayat Muslim, beliau menggerak-gerakan. Ya. Wa'il bin Hujr menyatakan fa asyara bi usmi sababah fara'aituhu yuharrikuha wa yad'u biha hatta salam. Lalu beliau berisyarat dengan telunjuknya, aku melihat beliau menggerak-gerakannya dan berdoa dengannya sampai salam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwa gerakan telunjuk itu ya asyaddu 'ala syaitan min alfi darbah. Itu lebih dahsyat bagi syaitan daripada 1000 kali tusukan pedang. Syaitan laknatullahi alaih tidak bisa dilawan dengan senjata real, dengan pedang, dengan panah, dengan tombak, selokan dengan pistol, dengan bom, dengan granat. Nggak bisa, syaitan nggak bisa begitu. Tapi dengan isyarat telunjuk. Satu gerakan itu lebih dahsyat daripada 1000 tusukan pedang bagi syaitan. Jangan diukur dengan logika, masa telunjuk segini bisa lebih hebat daripada pedang. Ini untuk syaitan laknatullahi alaih. Ya, malah dengan jutaan sabetan pedang, syaitan nggak akan terpengaruh dengan hal itu. Ya, menggerak-gerakannya sunnah. Nah, bagaimana cara menggerakkannya tidak dijelaskan. Maka kembali kepada uruf, kepada kewajaran. Apakah ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, atau muter? Tidak ada keterangan. Tapi kebiasaan, kewajaran tentu saja ke atas dan ke bawah. Karena telunjuk kita ini tidak didesain untuk bergerak secara normal ke kiri, ke kanan. Ke kiri, ke kanan bisa? Bisa. Akan tetapi serasa kagok. Tidak tidak sesuai dengan kewajaran gerak ya. Dan seterusnya. Maka yang paling normal, paling wajar adalah ke atas dan ke bawah dengan intensitas yang wajar dan normal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Baik, ada penelpon yang masuk, kita angkat dari penelpon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Asli dari Sukahaji. Silakan Pak Tasli Sukahaji, silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Fika barakallah. Ustaz, ada yang mau ditanyakan tuh begini Ustaz. Ada satu teman saya Ustaz. Kebetulan dia menikah dan kemudian mertuanya itu sudah meninggal. Tapi dia bertanya begini. Mertuanya ini seorang katakanlah paranormal gitu. Tapi tidak mau disebut paranormal. Cuma dia pengennya disebut orang pintar gitu Ustaz. Nah, pada saat dia mau meninggal itu, teman saya itu mendengar bahwa ibunya itu, seorang ibu gitu. Ibunya itu sampai menjerit-jerit gitu. Terus sampai wah kaget itu. Seakan-akan melihat sesuatu yang luar biasa. Maksud ibunya itu istri dari mertua yang mau meninggal ini? Bukan, iya, istri dari mertua. Nah, kemudian itu terjadi dari jam 2 malam, Ustaz. Sampai dengan meninggalnya. Kapan itu? Oh, ini sebelum meninggal suaminya?
Menjerit-jerit. Suaminya masih ada, suaminya masih ada. Iya. Mertuanya masih ada. Nah ini mertua Yang paranormal ini istrinya apa suaminya? Istrinya yang mau meninggal. Sebelum meninggalnya menjerit-jerit. Iya, menjerit-jerit sampai sedemikian rupa, dan setelah selesai meninggal, kemudian terus saja teman saya itu sampai sekarang pun dia terus saja berharap mendoakan, terus saja berharap diampuni gitu sama Allah. Pertanyaan dia, apakah saya boleh berdoa seperti ini, Ustaz? Itu mungkin pertanyaan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Tasli di Sukahaji. Tempat yang ada sukanya juga banyak. Sukamiskin, Sukaluyu, Sukahaji, Sukabunga, Sukamulia, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah dukun itu murtad ataukah tidak? Ini pernah juga ditanyakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah tentang ahli sihir. Beliau tidak memukul rata murtad atau tidak murtad, tapi arini sihrak. Perlihatkan kepadaku sihirmu. Sehingga apabila dalam praktek sihirnya termasuk praktek perdukunannya ada unsur-unsur yang membuat dia terjerumus dalam kesyirikan atau kekufuran, ya dia musyrik atau kufur. Seperti umpamanya adanya penyembahan terhadap selain Allah kepada para jin yang akan membantu praktek perdukunan atau sihirnya tersebut. Atau melakukan sesuatu yang membuat dia kufur seperti menghinakan Al-Quran. Sebab salah satu di antara syarat si jin itu akan membantu dukun atau tukang sihirnya umpamanya memasukkan mushaf ke dalam WC, menginjaknya atau menghinakannya dan seterusnya. Itu perbuatan kufur yang membuat pelakunya kufur keluar dari Islam, murtad. Adapun kalau tidak sampai kepada taraf syirik dan kufur, maka tidak syirik dan tidak kufur alias tidak murtad, dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Seperti umpamanya melakukan sihir dengan ramuan. Dengan umpamanya trik, tipuan. Seperti para tukang sulap dengan menggunakan alat-alat tertentu. Atau sekedar meramal. Meramal syirik kecil, meramal tidak membuat orang itu murtad keluar dari Islam, dia tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar. Tidak sekedar dukun atau tukang sihir atau peramalnya, bahkan orang yang minta diramal datang ke tukang ramal, percaya atau tidak terhadap ramalannya terkena dosa. Man ata arrafan au kahinan saddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu percaya kepada omongannya, maka dia telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur di sini kufur kecil. Selama praktek perdukunan dan sihirnya tidak mengandung unsur yang membuat dia murtad. Nah, jadi kalau orang datang tapi tidak percaya dan percaya, maka kufur kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kufur kecil. Tapi kalau datang tapi tidak percaya, iseng-iseng aja, nggak percaya, maka 40 hari 40 malam salatnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mendatangi dukun atau peramal atau tukang sihir dengan dua niat ini dua-duanya diharamkan. Ada nggak datang ke tempat tukang ramal atau dukun tapi bernilai ibadah? Ada. Yaitu mendatangi untuk mendakwahinya, menasihatinya pada dukun. Coba tobat, berhenti. Jangan meramal, jangan praktek menjadi dukun dan seterusnya, itu haram, menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Oh, itu bagus, itu amar ma'ruf nahi munkar. Cuma harus siap aja, siap-siap di apa? Ya siap-siap di apa-apain. Dan rata-rata tuh dukun begitu dinasihati, oh terima kasih saya baru tahu ini nggak boleh lalu tobat. Nggak begitu.
Marah dia. Sumber penghasilannya di sana minimal walaupun tidak menghasilkan banyak uang, ada kepuasan tersendiri. Bisa nggak orang menjadi kaya karena menjadi dukun? Ada dukun kaya? Oh, ada banyak. Dukun-dukun dengan tarif ratusan juta, puluhan juta ya. Yang datang siapa? Artis-artis, pengusaha-pengusaha, calon-calon pejabat. Itu siapa? Coba tahu nggak kalau nyalon jadi calon pejabat, caleg ataupun calon kepala daerah, apakah tidak ke dukun? Ke dukun. Kadang-kadang si dukun itu didatangi oleh semua calon. Ya, wanipiro siapa yang umpamanya paling gede, dia itu mantranya paling kuat umpamanya. Ya, dukun yang penting mah dapat bayaran. Ada 5 calon di tempat yang sama, 5 datang ke dukun yang sama, dilayani apa tidak? Dilayani. Di sini uang, di sana uang, semuanya uang. Adapun siapa yang jadi sebodoh amat. EGP kata si dukun, ya enggak? Ada yang kaya dukun, ada banyak. Tapi ada kata dukun yang beken sekarang sudah tobat ya dari perdukun. Alhamdulillah, semoga aja istiqamah dan semoga dituntun ke jalan yang benar. Jangan sampai lepas dari mulut buaya masuk ke mulut harimau, jangan sampai begitu. Jadi berhenti dari perdukunan tapi terjerumus ke dalam kebidahan atau kesesatan lain, jangan sampai seperti itu ya. Jadi dukun belum tentu murtad. Tergantung bagaimana praktek perdukunannya. Kalau ada unsur-unsur yang membuat dia murtad, ya murtad. Kalau enggak ada, dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Kalau dia masih muslim walaupun berdosa besar, ya wajib tetap didoakan, disolatkan, didoakan ampunan dan rahmat, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan tetap didoakan. Doakan. Adapun dia sebelum meninggalnya menjerit-jerit, ya mungkin saja itu teralami oleh orang biasa tapi durhaka yang tidak sampai pada taraf murtad ya. Tetaplah doakan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuninya dan semoga merahmatinya. Semoga aja Allah Azza wa Jalla minimal meringankan azab kubur, maksimalnya menyelamatkan dari azab kubur dan azab neraka nanti ya. Cukup ya sampai di sini, mohon maaf tidak semua pertanyaan terhandle. Insyaallah kita akan jumpa kemana nanti jam 8 kita akan ada kajian kitab Ad-Da'wah. Tetap stay tune di gelombang yang sama, waktu sekitar 1,5 jam dari sekarang ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.